warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan, amin. Bertemu lagi dengan Bu Ayu di video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat ya PJJ-nya ya. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran PKN. Ya, melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks Pancasila. Teman-teman, alhamdulillah semuanya sebagian besar sudah hafal ya teks Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Bu Ayu sama guru-guru yang lain sudah lihat videonya semuanya ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap ya teman-teman ya. Nah, khusus hari ini kita akan bahas dua dulu ya, dua sila dulu, yaitu sila ke-1 dan sila kedua. Masih ingat teman-teman teks pada sila pertama dan sila kedua? Coba kita baca sama-sama ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali, pinter semuanya, hebat ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, atau lebih tepatnya yaitu sikap yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Dari sila yang pertama dulu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang masih ingat nggak simbol dari sila pertama Pancasila apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul banget, simbol sila pertama Pancasila yaitu bintang. Good job semuanya, hebat ya. Kok bisa sih Bu bintang simbolnya? Kenapa ya yang dipilih bintang? Bukan pohon atau misalnya bunga gitu ya. Kok dipilihnya bintang Bu gitu ya? Alasannya kenapa sila yang pertama itu dipilih bintang? Karena bintang itu memancarkan cahaya dari Allah untuk kita semua yang ada di bumi saat malam hari ya, sehingga bisa saat malam hari itu kita masih dalam keadaan yang terang walaupun sebenarnya gelap. Itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah ya sayang ya. Nah, terus apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari Bu? Kaitannya adalah berarti sila pertama Pancasila itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Allah ya. Nah, sebelum mengarah ke sana ya, karena berkaitan dengan keagamaan, teman-teman tahu nggak di Indonesia itu ada 6 agama loh yang diakui ya. Ada yang bisa sebutkan apa saja 6 agamanya? Kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama tentunya agama kita tercinta, yaitu agama apa? Agama Islam. Betul sekali ya. Agama Islam, kita sebagai orang Islam beribadahnya kemana ya? Sholatnya kemana ya? Pergi ibadahnya? Betul, kita beribadahnya sebagai orang Islam adalah ke masjid ya sayang ya, ke masjid ya. Siapa di sini yang suka sholat 5 waktu di masjid? Oh hebat, semuanya solih-solihah ya. Terutama yang ikhwan nih ya, diutamakan sholat berjamaahnya di masjid karena lebih banyak sekali manfaatnya ya. Tapi karena sekarang lagi pandemi, tidak apa-apa, sementara sholatnya di rumah dulu bersama ayah dan bunda. Oke? Nah teman-teman, selanjutnya tadi agama yang pertama adalah Islam. Agama yang kedua, ada yang tahu agama apa? Betul, agama Kristen ya. Teman-teman, agama Kristen itu dibagi dua lagi loh ya. Apa aja Bu? Yang pertama adalah Kristen Protestan ya. Yang kedua adalah Kristen Katolik ya. Keduanya walaupun berbeda tetap
pergi beribadahnya ke satu tempat. Apa namanya? Betul, yaitu beribadahnya ke gereja. Ya sayang ya. Kalau tadi kita ulangi dulu, kalau Islam pergi ibadahnya kemana? Ke masjid. Betul. Kalau Kristen pergi beribadahnya kemana? Ke gereja. Betul sekali. Sudah 2 yang kita bahas. Kita lanjut ke agama berikutnya, yaitu agama apa coba? Iya, betul banget, agama Hindu. Ya sayang ya, agama Hindu yang banyak sekali dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Bali. Ya, ada yang tahu nggak kalau agama Hindu itu pergi ibadahnya kemana ya? Wah, keren banget nih yang bisa jawab nih. Agama Hindu itu pergi beribadahnya ke pura. Ya sayang ya, ke pura. Ya, ini sebagai bentuk pengetahuan kalian bahwa di Indonesia ini bukan hanya ada agama Islam aja. Di seluruh dunia ini bukan hanya ada agama Islam, tapi juga ada berbagai agama yang diakui ya. Beberapa diantaranya Islam, Kristen, dan yang ketiga tadi barusan adalah Hindu, beribadahnya di pura. Selanjutnya ada agama Buddha yang keempat ya. Buddha pergi beribadahnya kemana coba? Wah, hebat nih ya, yang sudah tahu keren sekali. Kalau Buddha ibadahnya ke wihara. Ya sayang ya, Buddha pergi beribadahnya ke wihara. Di sebelah buayu ini ada gambar-gambar tempat ibadah yang tadi buayu sebutkan. Jadi teman-teman bisa sambil menyimak ya, bisa sambil melihat bentuknya seperti apa sih. Karena yang kita tahu kan yang biasa kita lihat masjid ya, tempat ibadahnya. Paling sesekali lihat gereja di pinggir jalan. Tapi untuk pura ya, wihara itu jarang terlihat di sekitar kita ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya, yaitu agama Konghucu. Ya sayangnya, Konghucu. Tempat ibadahnya di mana Bu? Tempat ibadahnya di kelenteng. Ciri-cirinya biasanya yang nuansa warnanya itu nuansa warna merah gitu ya. Jadi ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Yang pertama adalah Islam ya. Yang kedua adalah Kristen Protestan. Yang ketiga Kristen Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Konghucu ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Nah, berarti contoh dari sikap atau penerapan sila pertama Pancasila adalah setiap kegiatan yang kita lakukan untuk Allah. Ya sayang ya, yang berkaitan dengan Allah. Contohnya apa? Sholat ya, zakat, kemudian berpuasa ya, pergi haji ya teman-teman ya. Terus juga pergi mengaji, murojaah, itu adalah beberapa contoh sikap yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Contoh dari sila pertama Pancasila ya sayang ya. Itu khusus untuk agama Islam. Gimana sama agama-agama yang lain, agama Kristen, Hindu, Buddha ya, Konghucu gitu ya. Nah, setiap agama mempunyai aturannya masing-masing ya sayang ya. Contohnya nih, satu contoh Kristen. Kristen juga ada loh ibadahnya ya. Kalau kita biasa pergi ke masjid setiap hari, nah orang Kristen juga ada ibadahnya, yaitu dengan pergi ke gereja merayakan hari Natal. Nah, itu adalah contoh ibadah bagi penganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Jadi seperti itu ya. Buayu ulangi sekali lagi, contoh sikap atau penerapan sila ke-1 ya teman-teman ya, yaitu setiap kegiatan yang berkaitan dengan Allah ya sayang ya. Contohnya yang kita sudah biasa lakukan sehari-hari, sholat, zikir, puasa, berdoa, kemudian pergi haji kalau misalnya teman-teman sudah besar nanti gitu ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Buayu akan lanjutkan ke sila kedua ya. Apa bunyinya sila kedua? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yuk simbolnya, ada yang ingat nggak?
Betul, simbolnya yaitu rantai. Ya, kok bisa Bu dipilihnya rantai? Kenapa nggak pilih yang lain? Contohnya misalnya tali, ya, atau pita yang lebih cantik, lebih bagus. Kenapa rantai ya yang dipilih ya? Nah, ada makna kenapa rantai yang dipilih sebagai simbol sila kedua Pancasila. Ya, sebagaimana yang teman-teman lihat sebelumnya, simbol rantai itu menunjukkan saling keterhubungan, berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak terputus, tidak terpisahkan. Nah, itu mencerminkan gambaran masyarakat di Indonesia yang harus saling menghargai, saling bersatu, ya. Apalagi tadi agama di Indonesia itu beda-beda, belum lagi sukunya. Ya, jadi harus bersatu sebagaimana yang terdapat pada rantai, saling tolong menolong, saling membantu, ya. Karena dibunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada kata beradab. Beradab itu berarti memiliki akhlak yang baik. Dan salah satu contoh akhlak yang baik adalah saling tolong menolong, ya. Jadi kita nih sesama manusia, ya, bukan hanya yang agama Islam aja, bukan hanya yang agama Kristen aja, atau bukan hanya yang perempuan aja atau laki-laki aja, tapi semuanya harus saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Contohnya apa Bu? Contohnya nih ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada teman kalian yang sakit atau yang sedang kesulitan, kalian langsung bergegas untuk membantu mereka, meringankan kesulitan mereka. Atau saat ini teman-teman sedang PJJ, belajar dari rumah bersama ayah dan bunda. Ternyata ayah sama bunda sedang kesulitan, sedang banyak sekali pekerjaannya di rumah sampai tidak bisa mendampingi kalian belajar. Nah, teman-teman berusaha membantu ayah bunda dengan cara apa? Belajar secara mandiri, ya. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang tolong menolong. Atau adiknya, ya, lagi main sendirian, tiba-tiba mainannya jatuh ke kolong meja dan kesulitan untuk mengambil. Nah, kalian bantu adiknya untuk mengambil mainannya. Itu adalah juga contoh dari tolong menolong, ya. Kemudian apalagi Bu contohnya? Yaitu mendapatkan hak kalian sebagai pelajar. Kalau yang tadi menolong orang tua, menolong teman, menolong adik, itu adalah kewajiban kalian sebagai pelajar. Nah, kalau sekarang adalah kalian sudah menjalankan kewajiban kalian, berarti kalian berhak mendapatkan sesuatu, ya, sebagaimana kalian adalah seorang pelajar. Apa Bu haknya? Haknya kalian mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda, mendapatkan materi pelajaran dari Bu Ayu dan juga guru-guru yang lainnya, ya, mendapatkan nilai kalau sudah menyelesaikan tugas. Nah, itu adalah hak kalian. Oke? Paham ya sampai di sini ya tentang contoh penerapan sila ke-1 dan sila kedua? Alhamdulillah kalau sudah paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau memang sudah paham berarti sudah cukup video dari yang Boyu sampaikan ya sayang ya. Setelah ini akan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Semuanya tetap semangat ya, jaga kesehatan ya sayang ya. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sayang sudah memperhatikan video dari Bu Ayu. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.